Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anidah dengan NIM 862062300089. Saya berasal dari kelas RA2 PGSD di Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih bahaya konsumsi susu kental manis terhadap kesehatan balita. Teman-teman pernah nggak sih apa itu susu kental manis gitu kan. Nah teman-teman, jadi kayak gini, susu kental manis itu gitu, buat yang sering kita bikin es campur teman-teman, atau martabak manis, pasti kan udah nggak asing lagi gitu ya, teman-teman tuh ngedengernya atau kita singkat tuh susu SKM teman-teman. Nah susu kental manis ini tuh adalah produk susu gitu, yang airnya dibuang gitu, banyak banget teman-teman, terus ditambahin gula yang berlimpah. Jadi kayak gini, kenapa sih susu kental manis itu jadi kental banget? Teman-teman pernah nggak sih berpikir kayak gitu kan? Jadi kenapa susu kental manis itu bisa jadi kental gitu kan? Jadi prosesnya itu susu sapi segar gitu ya teman-teman, terus dipanasin. Nah sampai airnya itu menguap jadi 60% gitu. Makanya teksturnya itu jadi lebih lengket, terus lebih berat, terus kental banget gitu ya teman-teman, terus gak cair kayak susu yang biasa kita minum di kotak gitu ya, susu kotak ya teman-teman. Nah isinya apa aja sih gitu kan. Nah ciri khas utama gitu kan dari susu kental manis itu kandungan gulanya tuh tinggi teman-teman, kandungan gulanya tuh tinggi banget gitu, karena gitu. Nah gula di sini itu fungsinya bukan cuma buat manis teman-teman, tapi juga sebagai pengawet alami. Makanya susu kental manis itu bisa awet lebih lama gitu di dalam kaleng walaupun nggak ditaruh di kulkas. Nah, emang boleh diminum kayak susu biasa? Menurut teman-teman boleh nggak ya susu kental manis diminum kayak susu biasa? Nah, ini yang sering salah kaprah teman-teman, karena susu kental manis ini tuh gulanya tinggi tinggi banget, dan kandungan protein terus lemak susunya itu lebih rendah dibanding susu murni. Nah susu kental manis itu gitu lebih cocok dijadiin topping gitu teman-teman, atau pelengkap makanan. Nah bukan buat pengganti susu gitu, ataupun susu anak bayi ya, apalagi buat bayi gitu, itu tuh dilarang banget gitu. Nah gimana sih kita cara memakai susu kental manis yang lebih asik gitu teman-teman? Bisa buat bikin kopi susu gitu kan, atau teh tarik, jadi itu tuh lebih enak. Nah susu kental manis juga bisa diolesin ke roti, nah itu tuh lebih praktis gitu, tinggal tuang gitu kan di atas roti tawar. Nah bisa juga menjadi topping makanan. Nah topping makanannya apa aja sih yang sering kita lihat gitu ya, susu kental manis itu buat topping martabak teman-teman, terus bisa juga jadi alpukat kocok gitu kan, pisang bakar, sampai es serut gitu. Jadi rasanya tuh lebih enak gitu kalau semisalkan dikasih susu kental manis gitu kan. Nah bisa juga buat rasa susu, nah enak banget buat nambahin rasa manis, tapi kita tuh harus mengkontrol gitu kan, nggak boleh berlebihan gula, karena ketika kita mengkonsumsi gula lebih banyak, itu tuh bisa membuat badan kita tuh menjadi gemuk teman-teman. Mungkin selanjutnya yaitu, selanjutnya, kenapa sih susu kental manis ini bahaya buat dikonsumsi oleh balita? Nah, kenapa berbahaya gitu? Masih banyak yang mengira susu kental manis itu tuh sama kayak susu sapi biasa. Padahal itu tuh beda jauh banget gitu kan. Jadi singkatannya kayak gini, SKM itu bukan susu, tapi sirup rasa susu. Kenapa sih kok bisa gitu gitu kan? Karena alasannya gini, kenapa susu kental manis itu bahaya kalau dikonsumsi ke balita gitu kan, sebagai minuman utamanya. Yang pertama, susu kental manis itu isinya cuma gula, gula, dan gula gitu kan. Coba deh teman-teman bisa cek label di kalengnya gitu, komposisi utamanya tuh biasanya gula gitu kan, bukan sapi segar gitu, bukan susu sapi segar gitu kan. Kadar gulanya itu bisa mencapai 50% gitu, lebih 50% lebih dalam satu kaleng. Nah, apa sih dampaknya ke balita gitu kan? Nah, dampak buat balita itu yang sering minum,
manis gitu beresiko kena obesitas sejak dini teman-teman, dan diabetes saat dewasa. Bisa juga itu tuh kecanduan. Nah, anak tuh jadi kayak istilahnya namanya tuman ya teman-teman, atau ketagihan rasa manis gitu dari sejak bayi. Nah, akhirnya itu mereka nggak mau gitu makan makanan yang bergizi gitu, yang rasanya tuh hambar atau gurih alami. Nah, resikonya juga bisa giginya tuh gigis. Gigis tuh tahu nggak sih teman-teman tuh apa? Karies gigi. Jadi gula yang menempel di gigi balita itu gitu, atau makanan mewah gitu ya, buat bakteri, karena susu SKM itu teksturnya lengket teman-teman. Dia tuh bakal nempel lama di gusi dan di gigi balita gitu. Akibatnya gigi anak tuh bisa cepet keropos teman-teman, terus hitam gitu kan, dan tanggal sebelum waktunya gitu. Nah, kalau gigi sudah sakit pasti anak jadi susah makan. Terus juga bahaya banget buat stunting dan gizi buruk. Nah, ini tuh paling serem banget ya teman-teman. Nah, susu kental manis itu miskin protein dan kalsium. Kenapa gitu kan? Terus dia tuh serta nggak punya mikronutrien gitu. Nah, penting yang dibutuhin buat pertumbuhan otak dan tulang. Terus tambahan kenyangnya tuh kenyang palsu gitu kan. Jadi anak tuh merasa kenyang karena kalori gulanya tuh tinggi, tapi badannya tuh sebenarnya masih kelaparan gitu teman-teman, masih kelaparan nutrisi. Nah, kalau ini tuh terus-terusan gitu kan, pertumbuhan fisik seorang anak tuh bisa terhambat teman-teman, atau yang kita sebut sekarang itu stunting ya teman-teman, dan perkembangan otaknya tuh nggak maksimal. Nah, yang keempat itu bisa gangguan pencernaan. Nah, perut balita itu kan sensitif ya, gitu. Nah, kandungan gula gitu yang terlalu tinggi gitu, bisa bikin usus bekerja ekstra keras gitu, dan ujung-ujungnya bisa memicu diare dan malah sembelit parah gitu kan pada anak-anak. Nah, teman-teman pasti pernah ngeliat ya gitu kan, seorang balita gitu, kayak dia tuh gemuk, tapi gemuknya tuh kayak berlebihan. Coba teman-teman pelajari dan tanyakan gitu kepada orang tuanya, apakah dia benar gitu meminum susunya, atau dia tuh meminum susu kental manis. Sedangkan susu kental manis itu tinggi gula ya teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah sesuai anjuran Kemenkes dan dokter anak gitu. Kalau kita mau cari susu yang bagus, itu kuncinya adalah pilih yang full cream ya teman-teman, atau plain gitu. Jadi plain itu adalah rendah gula tambahan gitu kan. Ada beberapa contoh merek yang gampang kita cari gitu di minimarket gitu ya teman-teman, atau di supermarket, bisa di Indomaret, Alfamart, dan Superindo. Ada kita bagi berdasarkan jenisnya ya teman-teman. Yang pertama itu ada susu UHT. Nah, susu UHT itu susunya cair gitu, dalam bentuk kotak gitu teman-teman. Teman-teman pasti pernah melihat susu UHT kan di minimarket atau di supermarket gitu kan. Nah, susu ini tuh praktis banget gitu. Tinggal kita tusuk sedotan gitu kan ya. Nah, itu tuh cocok buat balita di atas 1 tahun. Ingat ya teman-teman, balita di atas 1 tahun. Nah, ada juga Ultra Milk Full Cream yang warna biru gitu. Ini tuh juaranya kalau yang cari yang tawar gitu dan tanpa gula tambahan. Selanjutnya yaitu ada Indomilk Full Cream. Nah, kita tuh harus pastiin pilih kotaknya yang warna putih ya teman-teman, atau yang biru yang plain gitu kan. Selanjutnya itu ada Frisian Flake Fur Farm Full Cream gitu kan. Nah, pilihan yang cairnya tuh tawar gitu. Pilih yang tawar ya teman-teman, bukan yang kental manis. Itu tuh nggak bagus ya teman-teman. Terus ada Greenfields UHT Full Cream. Nah, itu tuh salah satu kualitas lemak yang susunya tuh dianggap sangat baik ya teman-teman oleh banyak dokter anak. Yang kedua itu ada tipe susu pasteurisasi. Itu tuh sering ada di rak pendingin teman-teman. Nah, biasanya itu rasanya lebih segar gitu kan, dan lebih disukai oleh banyak anak-anak. Contohnya apa sih gitu kan? Contohnya susu Greenfields Fresh Milk. Itu tuh rasanya creamy banget teman-teman, karena proses pengolahannya itu minim gitu. Selanjutnya itu ada Diamond Milk yang warna biru ya teman-teman. Nah, ini juga sering jadi pilihan di rumah sakit atau di kafe-kafe gitu, karena kualitasnya tuh stabil gitu kan. Selanjutnya ada Cimory Fresh Milk gitu.
pastiin pilih yang kemasannya putih atau biru polos, teman-teman. Nah, bukan yang ada rasa-rasanya. Itu tuh rasa regal atau coklat itu nggak boleh gitu. Karena itu tuh udah ada tambahan gulanya kalau yang ada rasa regal dan coklat. Yang selanjutnya, yang ketiga tuh susu bubuk pertumbuhan, yaitu growing of milk gitu kan. Karena anak tuh kan agak susah makan ya teman-teman. Dokter tuh biasanya nyaranin susu bubuk karena sudah ditambahkan vertifikasi zat besi dan zincnya. Yang pernah kalian lihat tuh anak bayi minum susu apa sih? Nah, SGM Explore ya teman-teman. Banyak tuh kan anak-anak yang minum SGM Explore gitu, karena itu tuh rekomendasi yang paling merakyat dan kualitasnya tuh sudah standar Kemenkes, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada Denkau 1 plus dan 3 plus atau 1 tahun ke atas dan 3 ke atas gitu. Nah, itu tuh banyak gitu varian nutrisinya gitu, tambah untuk daya tahan tubuh. Selanjutnya itu ada Lactogrow. Nah, Lactogrow itu biasanya fokus di kesehatan saluran cerna anak ya teman-teman. Selanjutnya itu ada Morinaga Chill Kit. Nah, sering jadi pilihan kalau orang tua tuh fokusnya ke nutrisi gitu teman-teman. Nutrisi otak atau anak yang punya pencernaannya sensitif. Gimana sih cara cek merek lain gitu? Tips ala dokter ya teman-teman. Nah, kalau semisalkan ayah gitu dan bunda nemu merek baru ya teman-teman, atau teman-teman nemu merek baru gitu, teman-teman tuh nggak usah bingung gitu. Bisa kalian lihat cek bagian belakang kemasan. Kita bisa lihat komposisinya. Pastiin tuh ada susu segar dan susu bubuk. Ada di urutan pertama. Dan yang kedua, kita bisa cek kandungan gulanya. Nah, cari cek kandungan gula atau sukrosanya itu kalau angkanya 0 gram atau paling kecil banget ya teman-teman, itu tuh yang paling bagus. Nah, yang ketiga, jangan terjebak kata susu gitu. Kenapa? Nah, kalau judulnya minum rasa susu, mending ditaruh lagi gitu ke teman-teman. Karena itu tuh biasanya cuma air, gula, dan perisa. Jadi saran tambahannya kayak gini ya teman-teman. Kalau semisalkan anak kecil itu baru pertama kali coba susu sapi ya teman-teman, maupun baik dari UHT atau susu bubuk gitu, kita coba tuh kasih sedikit dulu gitu. Kenapa gitu kasih sedikit dulu? Karena itu tuh buat mastiin dia nggak alergi atau diare teman-teman. Karena dari merek-merek di atas yang tadi saya sebutin gitu, ada yang sudah pernah dicoba oleh si kecil gitu kan, tapi punya masalah rasa tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.